Hah? Nek delay gawe nggak usah gawe wifi, Pak. Itu suaranya. Hah? Coba suaranya. Masuk, noise nggak? Nggak noise. Udah, ayo Mas. Ayo. Berangkat. Ya, gimana Mas Babun? Jadi gini rupanya, bicara UMKM, bicara UMKM itu sangat universal sekali bagi saya. Karena kenapa? Mungkin itu kan, banyak pemasar saat ini cukup satu saja gitu. Padahal di media online juga penting. Nah, kasus seperti ini pendapatnya sampean bagaimana? Maksudnya antara pelaku UMKM dengan tantangan online ya? Ya. Jadi gini Mas Babun ya, UMKM di Indonesia itu tulang punggungnya negara. Jadi hampir lebih dari 80%, menyentuh angka 80% itu perekonomian negara ini ditopang oleh UMKM. Sehingga piramida ekonomi kita itu hampir 70-80% ditopang oleh UMKM. Sisanya itu mereka yang punya aset atau omset di atas 50 miliar, 100 miliar. Itu hanya 5-10% saja. Sehingga memang peran negara di sini sangat penting. Di negara ini kan ada pilar pemerintahan, pilar bisnis, dan pilar sektor lain. Dari pilar negara ini pemerintah harus ikut memberikan kontribusi gitu, terutama untuk UMKM yang ada di Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, kita terus mendorong UMKM untuk bisa naik kelas. Dengan cara Pak? Terutama anak muda. Bisa. Iya. Iya. Mereka yang punya bisnis, kita dorong agar bisnisnya terus berkembang. Sehingga anak muda ini menjadi penopang ekonomi negara gitu. Masuk ya? Masuk. Iya. Tapi gini, Tat. Nah, gimana? Kalau bicara gitu kan, pengusaha untuk anak muda memang sangat penting saat ini. Tetapi di sisi lainnya itu anak muda tuh kadang-kadang menerima beban dari keluarga kadang. Iya. Contohnya, kita mau berbisnis, mindsetnya gini. Nah, kadang-kadang keluarga itu berbeda pandangan. Jadi PNS saya per bulan tuh jelas. Iya. Padahal jadi penopang yang sangat penting itu sebenarnya. Iya. Sehingga secara psikologi, anak muda itu mimpi menjadi PNS semua. PNS semua ya kan. Karena sudah tertata. Iya. Tapi UMKM kan lebih menarik sebenarnya. Menarik. Iya, betul. Makanya kenapa kurikulum yang sekarang dipakai oleh pemerintah, kurikulum Merdeka itu, salah satunya adalah mendorong bagaimana anak muda ini punya aset dan omset. Kemarin kami bertemu dengan Profesor Aditya ya, beliau pakarnya wakaf. Di salah satu, karena beliau di prodi ekonomi bisnis ya di UNER. Kalau mahasiswa mendapatkan nilai A, dia harus punya proyek dan bisa menghasilkan minimal 15 juta sampai 25 juta. Bahkan ada mahasiswa itu dalam waktu 3 hari dia bisa mendapatkan proyek senilai 25 juta.
Caranya gimana? Bisnis, travel, ziarah wali 5. Kan ini menarik. Iya, bisa, Kan di bisa. sekitar kita gitu kan. Dia Iya, nggak iya. jauh-jauh dari kita, di sekitar kita. Dia itu bisa dilakukan oleh semua orang. Iya. Nah, makanya mulai sekarang anak-anak muda ini harus bisa menangkap potensi apa yang bisa dikembangkan dengan waktu yang sesingkat-singkatnya, mendapatkan duit sebanyak-banyaknya. Gitu Mas Buna. Makanya semakin menarik kita ini berdiskusi. Tapi kan kalau bicara kemasukan, Dad, banyak untuk menjadi pengusaha itu banyak yang disalahpahami. Contohnya di analisis di lapangan. Hampir 50% di 2020, 2019, 2021 itu paling menonjol itu apa ya? Sistem piramida. Nah, karena kenapa? Mereka tidak punya untuk berenang di saat itu. Iya. Gak ada tempat untuk berenang. Akhirnya mereka ditampung dan menjadi doktrinasi yang sangat buruk menurut saya. Iya, betul. Padahal ini lebih baik gitu. Nah, pertanyaannya kan memang simpel sih. Mungkin ada program untuk kami lah bagi anak muda, tempat berenang. Iya, tempat berenang. Iya, sebenarnya banyak ya kita bisa mengakses melalui swasta, BUMN, proyek nasional yang itu mendorong anak muda untuk bisa berbisnis. Intinya bisnis itu mulai saja dulu. Apapun itu bentuknya, mulai aja dulu. Nah, untuk memulai ini perlu effort. Ya kan, perlu effort. Nah, salah satunya ini Mas. Ini ada di depan saya ini ada kopi Robusta Saga ini. Ini salah satu produk yang kami di antara produk-produk yang ada itu memanfaatkan hasil pertanian yang ada di Lumajang, terutama Dapil 5. Iya, terutama Dapil 5 ya. Kalau Dapil 5 memang di depan. Dapil 5 di depan luarnya. Yang menopang ekonomi Lumajang ini dari Dapil 5. Iya, bisa. Karena 60% hasil APBD kita ditopang oleh pertanian. Terbukti apa? Ketika kemarin COVID, hampir semua kota itu kolaps kecuali Lumajang. Kenapa? Ternyata ekonominya berasal dari pertanian dan perkebunan. 60%. 15%-nya itu perdagangan hasil pertanian. Artinya 75% kita ditopang oleh pertanian. Makanya kita di Pasru Jambe kita punya rekanan mitra terutama kelompok tani. Tidak hanya di Pasru, nanti kita ke Gucalit juga ini. Iya, boleh. Jadi kalau Gucalit itu saya wawancara itu mayoritas kopi memang. Iya. Ada kopi Arabica, Robusta yang kemarin saya wawancarai. Momentumnya sangat tepat memang di sana. Iya, betul. Tapi yang lebih dari itu adalah yang dijual tuh bukan produk, Mas. Jadi ada istilahnya people don't buy the product, they buy the story. Ini harus perlu dicatat kata-kata hari ini nih. Biar pemirsa di live TikTok ini bisa memanfaatkan ya. Iya, People don't buy the product, but they buy the story. Jadi market itu tidak membeli produk sejatinya. Saya ke sini kalau cuman gara-gara Vietnam Drip di sini banyak yang jual Vietnam Drip. Kalau saya membeli di Alka, wah ini sudah mulai promosi Alka ini. Iya. Ada value yang dijual, ada story, ada cerita. Makanya anak muda ini harus pintar cerita gitu. Iya, boleh. Iya kan? Kenapa saya memilih Mas Babun misalnya kan? Kenapa saya memilih anak-anak muda yang bisa bergerak misalnya di Dapil 5. Dan 2024 ini bonus demografi kita itu hampir 55%. Pertambahan jumlah DPT anak muda itu hampir 56%.
Kalau kemarin kita itu ada 110.000 Mas, yang berhak memilih di dapil 5. Artinya apa? Hampir 30.000 itu bonus demografinya anak muda. Iya, sebagai indikator utama. Indikator utama. Siapa kalau yang memperhatikan? Kalau nggak PKS nih. Oh iya, boleh. Untuk pengawalan benar ya. Iya, untuk mengawali itu. Dan kita bagian dari NKRI. PKS ini bagian dari negara dan ingin membangun negara ini dengan kontribusi yang positif gitu. Jadi gitu Mas. Iya. Tapi kan Gimana? pandangan masyarakat tentang jadi usaha ini untuk anak muda sulit. Sulit ya. Sulit. Kenapa kok sulit? Memang dana itu ada sudah. Untuk apa ya? Sebagai untuk membeli barang juga ada sudah. Tetapi konsepnya satu. Didoktrinasi keluarga itu PNS iya. ada perbulanan gitu. Iya. Padahal kita kalau sudah matang planningnya, kadang-kadang planning sudah matang, didonkan lagi. Iya. Itu kembali ke psikologi. Karena masyarakat yang sekarang ini mungkin dari nominal dan supaya tidak bingung lah mencari uang tuh bagaimana gitu. Akhirnya dikasih solusi CPNS. Bagi yang kuliah juga pun sudah keluarkan dana banyak. Nah, kontribusinya itu harus ada bulanan lah gitu. Iya. Sebagai UMK sebagai uang lah memasukkan. Padahal yang lebih penting kan kembali lagi ke hitungnya ini UMKM. Ya. Jadi memang kalau kita lihat pengusaha ini orang-orang khusus, Mas. Orang-orang khusus memang. Mereka juga PNS, pegawai non-stop. Oh iya. Pegawai non-stop, Mas. Duitnya juga unlimited. Ada unlimited ya. Ya tinggal kita komunikasi aja dengan keluarga, misalnya Pak, Ayah, misalnya Bunda, saya harus mulai berbisnis. Kita sampaikan, Ayah besok menua, ini sudah mulai pensiun, misalnya gitu kan. Ya kan? Berapa sih yang diterima kalau pensiunan? Dengan cara memanfaatkan apa? Potensi yang ada di dalam dirinya gitu. Kalau nggak mulai sekarang kapan gitu kan? Coba kita lihat zamannya Rasulullah dulu. Rasulullah mulai bisnis ekspor impor umur berapa? Sangat muda. 14 tahun. Masih 18 tahun ke bawah. 18 tahun ke bawah. 14 beliau sudah bisnis. Sudah mulai berkembang. Akhirnya beliau umur 20 omsetnya sudah ratusan miliar. Umur 25 sudah omsetnya udah triliunan. Umur 40 di puncak profesionalisme beliau, di puncak kerasulan beliau itu sudah pasif income. Pasif income paham ya? Iya paham. Kalau butuh apanya tinggal ambil di Baitul Mal. Tinggal nunjuk ada sahabat Usman. Mau duit berapa tas? Iya. Artinya apa? Itu harus kita teladani bahwa Rasulullah itu manusia terbaik yang beliau sudah pasif income umur 40. Iya. Sudah selesai dengan urusan keluarga, urusan dunia. Apa yang dilakukan oleh beliau? Pengabdian. Iya, kita harus membedakan di mana organisasi untuk mengabdi dan karya bekerja untuk bekerja. Iya. Iya, betul. Artinya apa? Jadi ada istilahnya milestone ya. Ini yang menarik untuk anak-anak Gen Z, kawan-kawan anak muda Gen Z itu. Karena ketika survei di IDN itu hampir 85% anak muda itu mindsetnya adalah investasi dan
saving. Iya. Yang saving ini susah tapi. Saving susah. Susah. Iya. Kalau investasi boleh lah. Masih mungkin ya. Kalau masalah saving ini kadang-kadang langsung terhabiskan. Iya, iya. Mungkin ada sarana dan prasarananya. Oh, ada. Iya, bagaimana ya? Iya. Jadi ada istilahnya, ya, monggo Pak. Ada istilahnya bisnis roadmap ya. Iya. Bisnis roadmap ini selain membangun bisnis dengan pondasi yang kuat, kan bisnis harus punya pondasi, Mas. Kalau nggak punya pondasi, cepet galau, bangkrut dikit galau, ya. Bangkrut dikit nyari yang lain gitu. Ini perlu ada pondasi. Bisnis roadmap ini punya spesifikasi khusus yang itu harus dimiliki oleh semua anak muda. Makanya nanti kawan-kawan yang ingin bergabung, kita kasih pelatihan gratis. Iya. Kita manfaatkan prakerja. Tidak hanya mereka dapat modal sebelum mereka kerja, gitu. Tapi mereka harus kita benerin dulu mindsetnya. Mindset bisnis itu apa? Gitu. Coba sekarang saya tanya, sama mau bisnis mau ngapain? Gitu. Kalau mau bisnis mau ngapain? Mau ngapain juga? Iya, kalau mau bisnis usaha itu harus terlaku semua. Iya. Tujuannya enggak apa? Untuk keuangan nanti. Keuangan. Sudah salah tujuan. Bisnis itu untuk membantu. Membantu apa? Saman kenapa pesen apa ini namanya? Ini Advocato Coffee. Nah, kenapa Saman pesen ini? Membantu Mas Babon biar nggak kehausan. Betul nggak? Iya. Jadi restoran ini berdiri kenapa? Untuk membantu orang yang sedang kehausan. Orang sedang kelaparan. Kenapa saya membangun bisnis kopi ini? Untuk membantu petani. Nih. Untuk membantu pondok pesantren yang punya santri dan mereka pengen ngopi. Tiap hari bisa 4 kali 5 kali. Membantu orang yang sedang merokok, ya kan? Mendampingi supaya mereka bisa nggak kecut, misalnya kan gitu. Iya. Membantu orang ketika ngobrol ditemani oleh kopi. Jadi bisnis itu prinsipnya adalah membantu orang. Tapi kan semua kan hampir sama dengan keuangan gitu. Kalau bicara membantu itu kadang-kadang sedikitnya mungkin. Bukan gitu maksudnya. Makanya di bisnis roadmap itu harus dicanangkan. Kenapa saya harus membuat produk A? Produk ini kenapa harus saya buat misalnya? Itu akan ikut market namanya, fit market. Misalnya kemarin ada kawan kita yang bisnis apa kemarin? Ayam pok-pok ya. Ayam pok-pok. Coba. Iya. Coba. Keuangan itu kan ujungnya market. Kalau kita bikin banyak produk tapi nggak ada yang beli kan susah. Iya susah. Nah makanya tadi itu dari kita membantu emak-emak yang pengen anaknya mau sekolah tapi malas masak. Akhirnya ada solusi. Nah bisnis itu adalah solusi. Solusi ya tadi. Paham kan? Paham. Ini produk. Iya. Ini market. Kenapa kita keluarin produk? Untuk memberikan solusi atas apa? Makanya ada yang bisnis tidak fit market. Kenapa? Karena nggak sesuai dengan solusi. Oh iya. Kenapa orang lebih jengkel kalau bensin naik daripada harga bahan pokok? Bukan, harga apa namanya itu? Clio itu naik. Kayak minum kemasan Ya. Itu berapa harganya coba? Itu 3.500, 4.000. Ya sekitar gitu dah. Di sini 4.000, di bandara berapa? 15.000. Kenapa orang nggak demo?
Karena Coba. sudah tempatnya. Ya. Betul, karena membantu solusi orang Iya. lagi kehausan di bandara. Iya betul. Jadi harus mau tidak mau harus beli sudah. Iya. Nah, kita dipaksa nanti kalau pengen buat produk UMKM anak muda ini buat produk mikir dulu. Kayaknya enak bisnis fotokopian deh. Di mana tempatnya? Di dekat kampus. Iya. Berarti bisnis fotokopi itu membantu anak-anak yang sedang skripsi dan fotokopi lebih dekat. Iya. Coba sekarang saya tahu. Ya namanya fotokopi itu sekarang nyampe, Mas. Anak-anak itu tinggal WA sekarang. Udah nggak? Iya betul. Saya juga. Iya. Anda juga kan? Iya. Anda juga kan? Iya. Anda di dalam kelas, Mas, saya mau fotokopi mana filenya? Saya kirim. Ya kan? Berapa lembar? Dia datang. Iya. Coba. Kenapa dia mau? Karena dia ingin membantu mahasiswa muda. Hidup harus mudah. Masuk online itu juga karena pengen semua mudah. Tapi gini, Tat. Gimana? Saya memiliki planning untuk usaha ini. Planningnya itu pupuk organik cair. Sudah ada brandnya. Kami dibantu dengan Dinas Pertanian di Gerung Jajang. Planningnya tinggal mengerjakan nanti. Mungkin setelah wisuda gitu. Bukannya itu. Nah, saya memiliki produk untuk mengelola produknya itu memang dari masyarakat langsung. Ya. Pertama diambil secara gratis dulu. Nah, nanti kalau kelamaan sudah maju, tak konsep prabayar sudah mencari bahan-bahan itu. Nah, mungkin di sini kan keinginan saya supaya masyarakat itu tidak kembali ke kimia terus. Mayoritas kan petani kimia saat ini. Bukan yang itu. Nah, saya kembalikan itu. Nah, solusi untuk marketingnya itu bagaimana? Itu masalah utama. Yang kedua, kita membuat produk banyak dan menyelesaikan sesuai target itu apakah bisa? Iya. Itu pupuk organik ya? Iya, pupuk Kapasitasnya organik. berapa per hari? Bisa menghasilkan berapa ribu liter? Kalau per hari itu apa literan atau kiloan atau apa? botolan, Dad. Ya berapa botol? Botol kecil itu yang seperti botol aqua, yang kecil itu bisa lah sanggup 100 botol lah. 100 botol. Iya. Untuk berapa hektar itu? Nah, kalau per hektar kan diambil 10 botol kan sudah cukup, dicampur dengan air biasa kan. Nah, penyemprotan. Berapa hektar sawah di Lumajang? Nah, itu masih belum saya hitung ini. Ini perlunya bisnis roadmap. Sampai hitung berapa jumlah sawah se-Lumajang, kantornya di mana, pusat distribusinya, dihitung minimal 7 titik atau 7 kecamatan di sekitar. Hitung jumlah penduduknya berapa, ambil sampean 30%. Dari jumlah penduduk itu akan ketemu berapa market yang Anda butuhkan dan berapa jumlah botol yang Anda produksi. Gimana, menarik? Tapi gini, Tat. Kembali lagi dengan konsep petaninya ini. Ibaratkan saya sudah memiliki produk yang berkualitas di sini. Tapi petani kadung jatuh cinta kimia dengan kimianya ini. Nah, ini yang disulitkan ini. Makanya tadi saya bilang apa? Mereka tidak membeli produk, tapi mereka yang dibeli apa? Cerita, story. Berarti sama harus perbanyak story. Kenapa harus pindah ke organik? Orang hijrah tuh susah. Iya. Lu iya. Iya, orang hijrah tuh susah. Iya. Sama mau perang harga. Bisa nggak perang harga? Perang harga bisa. Bertahan sampai berapa lama? Nah ini. Nah berat kan? Berat ini. Kalau orang udah jatuh cinta, Mas, mau beli berapa aja pasti akan dikasih. Ya kan? Meskipun pupuk kimia naik saat ini ya. Iya.
Tuh. Saya diminum dulu Mas, santai aja. Iya iya iya. Boleh. Masuk ya, bagus ya. Suaranya bagus ya. Jadi untuk target marketingnya itu memang 23 menit ya. target marketingnya itu memang lumayan banyak lah. Ya. Dan untuk penyelesaiannya itu mungkin secara target pakai konsep gini, Dad. Jika pakai konsep sales. Nah, apakah itu efektif, Dad? Konsep sales untuk penjualan. Konsep sales. Dan ditaruh dari toko pertanian dan toko-toko obat-obatan itu. Yang sudah menggunakan produknya sampean berapa orang? Ini masih masih kan planning, Dad. Oh, planning. Iya, planning kan harus ada dulu kan sebelum konsep ini jalan kan. Itu dihitung tadi Mas. Berapa jumlah sawah ya kan? Iya. Selumajang. Kalau pakai seperti itu kan loh, kan datanya bisa kita ambil. Kita gali. Iya. Iya. Bisa saya produk ini nih, saya ngeluarin produk ini. Atau saya punya produk lain, kopi keliling misalnya. Iya. Saya taruh misalnya di titik A, Pasirian. Saya harus cari jumlah penduduk yang ada di Pasirian dan sekitarnya. Itu prinsipnya Nielsen ya kemarin yang Nielsen itu. Jadi food and beverage itu marketnya 32% dari jumlah penduduk. Dan kita ambil 10%-nya. Nah, nanti sampean produk organik itu ambil 10% dari jumlah orang yang memakai pupuk di Lumajang. Dan itu market Anda itu. Kalau di bawah itu berarti rugi. Iya. Kalau di atasnya berarti untung. Tapi kan hampir sama kan. Seperti calon-calon UMKM lah. Ketakutannya memang dari segi itu sih. Segi pemasaran. Masalah di pemasaran. Iya. Beneran. Iya ini. Kalau pemasarannya bagus, produknya gimana? Siap nggak produknya? Pemasarannya bagus. Produknya siap nggak? Kalau ayo kalau ada konsep seperti itulah. Yang diberesin dulu adalah produk, Mas. Produk dulu ya. Produk diberesin dulu. Ketika produk ini beres, maka siap akan dipasarkan. Jangan sampai nanti ketika produk ini sudah turun ke lapangan, ya kan, akhirnya ditolak. Produk ini tidak sesuai dengan market, ya. Gitu. Jadi harus diberesin dulu nih produk nih. Makanya saya nanya produknya udah beres belum? Nah ini. Nah, misalnya BPOM-nya. Oh iya. Misal dari legalitasnya. Itu harus diselesaikan dulu tadi. Diselesaikan dulu produknya. Gimana kamu kita jualan, ngurusin pemasaran? Ya nggak? Berarti sampean customer service, customer centris namanya. Sentris. Ada yang customer centris, ada yang produk centris. Perbedaannya apa? Nah itu kami kan masih belum tahu kan. Wah, ini yang tahu konsultan bisnis ini. Berarti saya caleg juga konsultan bisnis kayak ini. Boleh lah, boleh. Konsultan cinta, konsultan bisnis, konsultan apa lagi? Yang penting bukan pelatih tinju. Iya, Mas. Jadi menarik memang. Jadi ketika bicara bisnis itu tadi apa yang dibangun mindset. Kemudian fondasi bisnisnya untuk apa? Ya enggak? Iya. Setelah itu kita buat roadmap-nya, mau dikemanakan. Sekarang saya tanya ke Samen. Samen menjadi pelaku usaha pupuk organik terbaik di Indonesia. Iya. Omsetnya kira-kira berapa? Terbaik di Indonesia. Ya sekitaran miliaran lebih mungkin. Masa miliaran? Ya kan sekitaran Mas Janda. Kompetitor sekarang pupuk siapa aja? Negara mana aja? Yang sudah masuk? Di mayoritas Jepang produk-produknya. Kata siapa?
Siapa tuh? Lu kan harus tahu. Nah. Sebagai pelaku usaha bisnis di bidang pupuk. Yang terbesar sekarang Amerika Iya. dan Thailand. Mereka sudah punya pabrik Di Indonesia. di mana-mana. Jadi pribumi ini harus mengalahkan juga ya. Ayo berat ini. Iya nggak? Iya. Mereka punya market. Mereka punya pengambil kebijakan. Legalnya pemerintah. Mereka pegang produksi. Selesai kita. Mau kemana? Coba, market sudah dikuasai. Ini dinamakan 9 naga. Duh, bukan. Mungkin menguasai seperti itu. Enggak. Mereka boleh menguasai, tapi harus kembali ke kesejahteraan masyarakat. Harus rakyat harus semakin sejahtera. Ya kan, nikah gratis. Tapi kan saat dapat ini rumah. Kan menarik kayak gitu kan? bukan dapat hutang nih. Bukan, dapat rumah, ya kan? Gitu. Paham ya? Jadi mindset, kemudian fondasi harus dikuatkan. Produknya diberesin dulu. Dari izinnya ya. Semua nggak hanya izin. Gitu. Makanya yang mahal itu sebenarnya cost-nya itu bukan di cost pemasaran. Gitu ya. Ini kayaknya kuliah di manajemen apa sebenarnya? Manajemen bisnis atau manajemen hati? Manajemen hati. Merujuk dengan hatinya masyarakat yang tertampau. Iya. Iya, kita 5 menit lagi ya selesai ya. Iya. Ya mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Live kita hari ini. Gitu. Kalau secara konsep Islam bagaimana perdagangan? Maksudnya konsep yang baik gitu. Kan ada konsepnya Rasulullah gitu. Karena kita harus menerapkan juga kan. Iya. Sebagai orang muslim. Iya. Konsep utama yang paling penting itu apa di sana? Rasulullah ketika beliau belum diangkat menjadi Rasul, yang jadi top of mind Rasulullah apa? Ketika mendengar Muhammad, orang tunduk dengan nama Muhammad. Apa? Brandnya Rasulullah apa? Kejujuran. Al-Amin. Iya. Itu artinya apa? Value. Ketika mengenal nama Muhammad Rasulullah SAW, iya. Oh, saya percaya dengan Muhammad. Bahkan non-muslim pun jauh dipercaya. Investor kalau udah percaya, Mas. Iya. Kalau kata Anies Baswedan tuh unconditional trust namanya. Orang sambil merem gini, mau ngasih duit berapapun dia percaya. Sampai nikah dengan siapa? Khadijah, saudagar terkaya di Timur Tengah waktu itu. Siapa yang nggak percaya sama Rasulullah Muhammad? Jadi yang dibangun pertama kali apa? Kejujuran. Trust. Bahwa orang percaya. Al-Amin. Nabi Yusuf. Iya. Apa Nabi Yusuf? Di surat ke-12 ayat 57 sampai 54 sampai 58. Ija'alni khazainil ardh. Jadikan saya bendahara di Mesir waktu itu. Dia percaya dia. Jadi harus penuh kejujuran ya. Jujur dulu kalau mau berbisnis. Berkah. Ya kan? Iya. Ya enggak? Orang yang paling berkah kata Rasulullah itu pedagang. Iya. Pedagang yang Iya. jujur. Yang jujur. Kalau yang tipu-tipu kan beda itu. Yang kedua tak mungkin ada lagi itu. Yang kedua, Rasulullah ketika ingin membangun peradaban, kalau di dalam kitabnya 10 orang yang dijamin masuk surga itu, Al-Asra al-Basirun bil Jannah itu, Rasulullah membutuhkan 3.500 triliun. 1.200 sampai 3.000 triliun untuk membangun peradaban umat. Siapa yang punya aset segitu sekarang umat Islam? Dibangun dengan apa? Dengan ekonomi. Iya. Bukan nempel, bukan warisan, tapi apa? Menguasai pasar. Sahabat
Utsman bin Affan ya, ketika Iya. beliau baru hijrah itu. Dulani ala suq. Mana apa namanya? Tunjukkan saya di mana pasar. Artinya perlu di riset juga pasar. Perlu dianalisis. Perlu dianalisis. Dan yang terakhir, perbaiki kita hubungan dengan Allah SWT. Iya betul. Kadang-kadang itu yang dilupakan itu. Dunia ini akan datang kepadamu ketika kita bisa menundukkan dunia. Jangan sampai kita tunduk kepada ini. Gitu mas. Udah siap menjadi triliuner gitu. Atau miliarder. Iya, sudah siap. Sudah siap ya. Betul itu. Jadi gini mas, target saya itu ke depan minimal di 4 kecamatan ini ada satu pengusaha yang omsetnya bisa 1,5 M per tahun. Dengan produk apa? Mas Aman kemarin mau merekrut 2000 pemuda itu. Iya. Masa nggak ada yang nanti ke depan punya omset UMKM kan? Iya, 1,5 sampai 4 miliar. Meskipun kecil-kecilan. Iya. Dikuatkan potensinya gitu. Oke. Nah, cukup ya saya kira. Cukup ya, Retat. Ini dapat hitohnya dan keilmuannya. Waduh, hitohnya ini yang berat ini. Kata PMI kan billahi bil haq gitu. Oh, billahi. Ya. Ya, mudah-mudahan nanti kita bisa live di Dapil 5. Nanti kita jadwalkan khusus Calit, Pasru, Senduro ya kan. Ya mudah-mudahan lah semakin kita kontribusi dan manfaat untuk umat. Saya kira itu ya. Gitu, Terima kasih Mas Babun dan pemirsa semua live TikTok. Oke. Terima kasih atas kehadirannya Ustaz Adit. Ya. Dan untuk itu saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Piro viewers?